Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akuntansi pajak yang beranggotakan yang pertama ada Muhammad Akil Sirozudin dengan NIM 1908205021. Yang kedua ada Yunita dengan NIM 1908205085 dan terakhir ada Lulu Fatinah dengan NIM 1908205124. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai PPh pasal 24. Langsung saja kepada pembahasan materinya. Yang pertama mengenai pengertian PPh pasal 24. Pajak penghasilan pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terutang yang dimiliki di Indonesia. Tercantum dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang PPh bahwa pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dalam tahun pajak yang sama. Sebagaimana tercantum dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang PPh, besarnya kredit pajak adalah sebesar pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri, tetapi tidak boleh melebihi penghitungan pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang PPh atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Ketentuan pasal 24 Undang-Undang PPh mengatur tentang perhitungan besarnya pajak atas penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan yang terutang atas seluruh penghasilan wajib pajak dalam negeri. Pengkreditan pajak luar negeri dilakukan dalam tahun digabungkannya penghasilan dari luar negeri dengan penghasilan di Indonesia agar wajib pajak tidak terkena pajak ganda. Selanjutnya mengenai subjek dan objek PPh pasal 24. Yang menjadi subjek PPh pasal 24 yaitu wajib pajak dalam negeri yang terutang pajak atas seluruh penghasilan, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Kemudian yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berasal dari luar negeri. Selanjutnya mengenai sumber penghasilan kena pajak yang dapat digunakan untuk memotong hutang pajak Indonesia, yakni sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dari pengalihan saham dan surat berharga lainnya. Yang kedua, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Yang ketiga, penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda tidak bergerak. Yang keempat, penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan. Dan yang kelima, pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Yang keenam, penghasilan dari pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda keikutsertaan dalam pembiayaan atau pemanfaatan di sebuah perusahaan pertambangan. Yang ketujuh, keuntungan dari pengalihan aset tetap. Dan yang kedelapan, keuntungan dari pengalihan aset yang merupakan bagian dari suatu bentuk usaha tetap atau BUT. Jika nilai pajak di luar negeri yang telah digunakan sebagai kredit pajak di Indonesia telah berkurang atau dikembalikan, sehingga nilai kredit akan berkurang untuk menutup pajak terutang yang ada di sini, maka harus membayar jumlah terutang tersebut ke kantor pelayanan pajak Indonesia. Sedangkan apabila penghasilan luar negeri mengalami perubahan, maka wajib pajak diharuskan melakukan pembetulan SPT tahun pajak yang bersangkutan. Selanjutnya mengenai cara melaksanakan kredit pajak luar negeri. Untuk melaksanakan pengkreditan pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri, wajib pajak menyampaikan permohonan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan dilampiri. Yang pertama harus ada laporan keuangan dari penghasilan yang berasal dari luar negeri. Yang ketiga, fotokopi surat pemberitahuan pajak yang disampaikan di luar negeri. Yang ketiga, dokumen pembayaran pajak di luar negeri.
Dan yang terakhir, penyampaian permohonan kredit pajak yang terutang atau dibayar di luar negeri tersebut dilakukan bersamaan dengan penyampaian SPT tahunan PPh. Berkaitan dengan penentuan nilai yang dikreditkan sebagaimana telah diperhitungkan sebelumnya, maka terdapat beberapa ketentuan khusus yang perlu diperhatikan sebagai berikut ini. Yang pertama, unsur penghasilan yang dikenai pajak bersifat final, tidak diperhitungkan sebagai penambah penghasilan dalam negeri. Yang kedua, kerugian di luar negeri tidak diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan total. Yang ketiga, jika terjadi pengurangan atau pengembalian pajak atas penghasilan yang dibayar di luar negeri, sehingga besarnya pajak yang dikreditkan di Indonesia menjadi lebih kecil dari perhitungan semula, maka selisihnya ditambahkan pada PPh yang terutang sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, jika beban pajak yang dibayarkan di luar negeri melebihi nilai yang boleh dikreditkan, maka atas selisih antara kedua nilai tidak dapat dikompensasikan di tahun fiskal mendatang. Berikut ini adalah beberapa ilustrasi transaksi PPh pasal 24. Yang pertama, penghasilan WP Badan. PT Aceh Darussalam memperoleh penghasilan neto selama tahun 2013 dari dalam dan luar negeri sebagai berikut. Penghasilan dalam negeri senilai 3 miliar rupiah, sedangkan penghasilan luar negeri 1,5 miliar rupiah. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 20%, maka berapa nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Lalu, bagaimana penjurnalan yang dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat perhitungan pajak penghasilan akhir tahun? Jawabannya adalah penghasilan luar negeri senilai 1,5 miliar, penghasilan dalam negeri senilai 3 miliar, dan total penghasilan netonya adalah 4,5 miliar. Beban PPh badan adalah 25% dikali penghasilan neto, maka 25% dikali 4,5 miliar, sehingga hasilnya 1 miliar 125 juta. Batas maksimum kredit pajak adalah 1,5 miliar dibagi 4,5 miliar dikali 1 miliar 125 juta, yang hasilnya adalah 375 juta rupiah. Beban pajak dibayarkan di luar negeri adalah 20% tadi dari tarif pajak di luar negeri dikali 1,5 miliar, yaitu penghasilan luar negeri, yang hasilnya adalah 300 juta rupiah. Maka nilai pajak yang dikreditkan adalah 300 juta rupiah. Selanjutnya, penjurnalannya adalah jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri. Debitnya kas 1,2 miliar, pajak dibayar di muka PPh pasal 24-nya 300 juta, dan kredit pendapatan jasa atau dividen atau bunga senilai 1,5 miliar. Yang kedua adalah jurnal saat penghit tahun. Debitnya beban pajak senilai 1 miliar 125 juta, kreditnya utang pajak senilai 825 juta, dan pajak dibayar di muka PPh pasal 24 senilai 300 juta. Ilustrasi yang kedua yaitu penghasilan WP orang pribadi. Informasi terkait penghasilan yang terdapat pada ilustrasi sebelumnya digunakan kembali, kecuali atas perubahan bahwa subjek pajak yang kini dilibatkan adalah Tuan Iskandar Muda, seorang lajang yang tinggal bersama seorang anak berusia setara SD. Atas kedudukannya itu sebagai WP orang pribadi, berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Jawabannya, total penghasilan netonya masih sama, 4,5 miliar.
PTKP-nya PK1 yaitu 26.325.000. Maka PKP-nya adalah 4,5 miliar dikurangin 26.325.000, hasilnya adalah 4.473.675.000 rupiah. Maka beban PPHOP dapat TP-nya. Yang pertama, 5% dikali 50 juta, hasilnya 2,5 juta. Yang kedua, 10% dikali 200 juta, yang hasilnya 30 juta. Yang ketiga, 25% dikali 250 juta, yang hasilnya 62.500.000. Dan yang akhir 30% dikali 3.973.675.000, yang hasilnya adalah 1.192.102.500 rupiah. Maka hasil semuanya adalah 1.287.102.500. Ilustrasi yang jawaban selanjutnya adalah batas maksimum kredit pajak sama dengan 1,5 miliar dikali 4.473.675.000 dikali 1.287.102.500, maka hasilnya adalah 431.558.786 rupiah. Maka beban pajak di luar negerinya adalah 20% dikali 1,5 miliar masih sama, hasilnya 300 juta. Maka nilai pajak yang dikreditkan adalah 300 juta. Saya akan membahas tentang contoh rugi fiskal dalam negeri. Soalnya, selama tahun 2013, PT Malaka memperoleh penghasilan neto dari luar negeri sebesar 2.400.000.000 rupiah. Akan tetapi mengalami rugi fiskal dalam negeri sebesar 1.500.000.000 rupiah. Jika diketahui bahwa tarif pajak di luar negeri adalah sebesar 30%, maka berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat perhitungan pajak penghasilan akhir tahun? Mari kita ngebahas jawabannya. Penghasilan luar negeri 2.400.000.000 rupiah. Rugi fiskal dalam negerinya 1.500.000.000 rupiah. Jadi total penghasilan netonya, penghasilan luar negeri dengan rugi fiskal dalam negeri itu dikurangi jadi 900 juta rupiah. Nah, beban PPh badannya 25% dikali 900 juta rupiah, yaitu hasilnya 225 juta rupiah. Batas maksimum kredit pajak. Penghasilan luar negeri per total penghasilan neto dikali beban PPh badan. Penghasilan luar negerinya itu 2.400.000.000 per total penghasilan neto 900 juta dikali beban PPh badan 225 juta sama dengan 600 juta rupiah. Beban pajak dibayarkan di luar negeri 30% dikali penghasilan luar negeri 2.400.000.000 rupiah sama dengan 420 juta rupiah. Nilai pajak dikreditkan sebesar 225 juta rupiah. Nah, penjurnalnya seperti jurnal saat penerimaan penghasilan luar negeri. Kas di debet 1.980.000.000 rupiah dan pajak dibayar di muka PPh 24 di debet 420 juta rupiah.
Sedangkan pendapatan jasa, dividen, Pendapatan jasa, dividen, atau bunga 2.400 juta. Jurnal saat perhitungan PPh akhir tahun, beban pajak 225 juta di debit dan pajak dibayar di muka PPh pajak pasal 24 225 juta di kredit. Beban pajak 195 juta di debit, pajak dibayar di muka PPh pasal 24 195 juta di kredit. Untuk membebankan pajak luar negeri yang tidak boleh dikreditkan. pembahasan penghasilan beberapa negara. Selama tahun 2013, PT Indrapura memperoleh penghasilan neto dari dalam negeri sebesar 700 juta rupiah, dari negara Australia sebesar 2.750 juta rupiah yang bertarif pajak 30%, dan dari negara Ukraina sebesar 250 juta rupiah yang bertarif pajak 20%. Berapakah nilai batas maksimum kredit pajak dan nilai yang dikreditkan? Bagaimana penjurnalan dilakukan saat penerimaan penghasilan dari luar negeri dan saat perhitungan pajak penghasilan akhir tahun? Pembahasan jawabannya, penghasilan dalam negeri 700 juta rupiah, penghasilan Australia 2.750 juta rupiah, penghasilan dari Ukrainanya 250 juta rupiah. Jadi total penghasilan neto 3.700 juta rupiah. Nah, beban PPh badan 25% dikali 3.700 juta rupiah, yaitu 925 juta rupiah. Batas maksimum kredit pajak Australia, penghasilan Australia 2.750 juta rupiah per total penghasilan neto 3.700 juta rupiah dikali beban PPh badan 925 juta rupiah, hasilnya 687.500.000 rupiah. Batas maksimum kredit pajak Ukraina, penghasilan Ukraina 250 juta rupiah per total penghasilan neto 3.700 juta rupiah dikali beban PPh badan 925 juta rupiah, hasilnya 62.500.000 rupiah. Beban pajak dibayarkan di Australia 30%, tarif pajak tadi 30% dikali penghasilan Australianya 2.750 juta rupiah, hasilnya 825 juta rupiah. Beban pajak dibayarkan di Ukraina, tarif pajaknya 20% dikali 250 juta rupiah penghasilan Ukrainanya sama dengan 50 juta rupiah. Nah, nilai pajak yang dikreditkan 687 juta 500.000 rupiah ditambah 50 juta rupiah jadinya 737 juta 500.000 rupiah. Terus jurnal saat penerimaan penghasilan dari Australia. Kas 1.925 juta rupiah di kredit di debit, pajak dibayar di muka PPh 24 825 juta rupiah di debit, pendapatan jasa atau dividen bunga di kredit 2.750 juta rupiah. Jurnal saat penerimaan penghasilan dari Ukrainanya, kas di debit 200 juta rupiah, pajak dibayar di muka PPh 24 di debit 50 juta rupiah, pendapatan jasa dividen bunga di kredit 250 juta rupiah. Jurnal saat perhitungan PPh akhir tahun, beban pajak di kredit 925 juta rupiah, utang pajak di kredit 187.500.000 rupiah, pajak dibayar di muka PPh 24, 700 di debit di kredit 737.500.000 rupiah. Beban pajak di debit 137.500.000 rupiah,
Terus pajak dibayar di muka PPh 24 di kredit Rp137.500.000.